Halo, jumpa lagi. Video kali ini kita mau ngebongkar ya sebuah chopper. Nah, ini baru datang chopper baru ya, yang juga merupakan jawaban juga ya, banyak teman-teman yang bertanya supaya detail. Oke, ini unboxingnya ya, apa yang kita dapat. Salah satunya adalah ini tutup, ini terbuat dari plastik dan ada karetnya itu ya. Lalu ada ini untuk memix ya, terus ada solet, ini solet dari plastik. Lanjut buka ini ya, seperti apa yang kita dapat ya. Ini ada pisau, ini pisau chopper ini untuk cincang daging ya. Nah, kemudian lanjut lagi kita di mesin ini ya, mesin dengan 2 percepatan ya, dan ada manualnya. Tentu biasakan atau budayakan untuk membaca ya, karena supaya kita tahu dan paham dengan alat yang kita gunakan ya. Jadi nggak asal pakai gitu, apalagi alat-alat yang agak-agak murah gini. Terus lanjut ada as ini as choppernya ya, as pisau. Terus ini ada karet untuk alas ya, ini karet untuk alas si baskomnya ya. Nah, lubang ini nanti yang tempatnya si asnya itu ya, as pisau choppernya ya. Oke, sekian yang unboxingnya ya. Kita akan lanjut pada video selanjutnya, yaitu lebih dalam lagi ya. Nah, ini sudah saya kelompokkan. Nah, di sini masih sama ya kayak yang tadi unboxing. Ini tutup ya, hanya tutup aja, terbuat dari plastik ini, mika ya. Lalu tetap masih yaitu yang untuk nge-mix ya, biar rata adonannya. Terus ini karet yang tadi untuk alas ya. Nah, karet ini dipasangnya di bagian bawah, hanya ditempelkan saja, yang bertujuan agar tidak licin pada saat pemakaian. Itu kan ada getaran itu, kalau waktu pakai itu getar banget. Nah, makanya dikasih karet. Untuk lubang ini sudah saya pasang ya. Ini yang as tadi, tinggal masang skrupnya saja ini ya. Nah, seperti ini ya kawan. Jadi tuh, alasnya sudah enggak licin. Ini pisau untuk solet. Nah, biasa ya, lentur tipis gitu aja. Ini sudah ada dudukannya, yaitu asnya tadi ya, yang kita pasang sendiri kalau beli baru. Ini pisaunya, dan di pisau inilah ya banyak teman-teman yang bertanya, "Bang, punya saya itu pisaunya rusak." Ya, terus ada lagi yang nanya, "Bang, punya saya itu apa itu skrupnya dol." Tuh ya, skrupnya bisa dol ya, karena itu plastik ya, nggak bisa dilem. Itu ada skrupnya kan itu ya. Nah, skrup ini bisa dol memang karena plastik ya. Untuk ngakalin ya bisa aja, tapi terus ada lagi yang ini lepas asnya ini. Nah, as ini bisa sampai lepas kan, kita juga bingung ya seperti apa makanya ya. Asnya lepas itu sebaiknya, kalau menurut saya ya beli aja, karena di online banyak. Untuk yang nggak tahu, nanti saya kasih linknya ya di deskripsi. Oke, itu untuk pisaunya ya, bisa beli ya. Ini untuk baskomnya ya, tetap ini tadi penempatan asnya ya di skrup. Oke, untuk baskom dan pisau sudah. Sekarang kita lanjut ke mesinnya ya. Ini mesin
chopper 2 percepatan ya. Untuk mesin chopper 2 percepatan ini karena ini mesinnya kan biasa ya, agak-agak murah gitu, jadi ya memakainya harus benar dan hati-hati ya kawan. Nah, ini nanti kita akan memperagakan bongkarnya juga ya. Jadi untuk pemakaian kita gunakan percepatan yang pertama dulu ya. Pertama itu ada lambangnya 1 gitu ya. Nah, percepatan yang pertama itu tekannya jangan langsung lama, jadi kita tekan yang percepatan pertama ya, itu paling cuman 2 detik aja lah, cukup. Kita tekannya itu 2 detik, harus segera dilepas. Nah ini yang pertama ya, 2 detik harus dilepas, 2 detik harus dilepas ya, paling tidak sampai 2-3 kali lah kita menggunakan gigi 1 ya istilahnya ya. Dinamo lemahnya tapi kuat. Nah sekarang untuk dinamo kencengnya kita bisa pakai 5 detik gitu aja, jangan terlalu lama. 5 detik dilepas atau 3 detik dilepas, tunggu sebentar, tekan lagi, dilepas per 5 detikan lah. Nanti kalau sudah agak panas, agak berapa kali, 5 atau 6 kali ya bisa agak lama, biar mesin tetap awet. Oke, sekarang kita masuk di bagaimana cara bongkarnya ya. Ada 4 skrup, kita mulai bongkar ya, keempatnya dulu. Skrup ini nah hati-hati ya kawan, itu kalau sudah lepas bisa langsung copot soalnya ya. Terus jangan lupa dikumpulkan itu skrupnya, karena kadang-kadang kita lupa ya, atau hilang atau gimana, nanti malah bingung ya. Kalau pas kawan-kawan punya bengkel atau di tempatnya banyak skrup nggak masalah ya, ada 4 jadi disisihkan ya, 4 skrup untuk yang pertama kali buka skrup. Nah ditarik, nariknya juga jangan langsung ya, karena ada kabel penghubung yang merupakan kabel power itu ya, warna merah hitam itu, biar nggak lepas, nggak copot. Nanti kalau lepas bingung lagi, enggak, kalaupun lepas ada warnanya ya kan. Dan ini kita sudah menjumpai yang namanya motornya ya, atau gearbox ini, maaf bukan gearbox ini, dinamo ya, dengan paduan lilitannya itu ya, ada angkernya di dalam ya. Nah dinamo ini bisa juga kepanasan yang mengakibatkan berasap. Jadi teman-teman ada yang bertanya, kenapa punya saya berasap bang? Nah itu mungkin karena kepanasan yang pasti ya, panas yang mengakibatkan gosong pada lilitan. Nah terus akhirnya itu berasap. Nah seperti video yang kemarin, kalau yang ini kan ada penutupnya nih, cover penutup ini dicopot. Jadi kalau mengalami macet, biasanya macet itu karena kepanasan ya kawan, di asnya ya, nggak mau jalan sama sekali, itu jangan diteruskan, karena si mesin tetap mendengung. Nah mendengung itu tanpa perputaran akan menjadikan panas banget yang berlebihan, kayak setrika itu, kayak gosokan. Ini setelah cover dilepas ya, ini sama, cuman cover aja, ini ada pentil-pentil untuk noknya ya, di situ juga ada 2 lubangnya itu pas itu. Nah 2 lubang itu untuk lubang si cover ya. Nah ini asnya sudah kelihatan ya, as ini yang biasa juga sering macet, sehingga ditekan cuman bunyi gitu, itu karena macet asnya ya. Harus dikasih lem oli ya, minyak. Itu untuk asnya ya, sama seperti video yang lalu. Terus ada lagi yang bertanya,
Brostel itu yang mana, di bagian mana ya? Ini ada brostelnya. Brostelnya di sini. Ini kita sedang melepas si brostel ya. Brostelnya ini barang baru kan ya, bahkan belum pernah dipakai. Sudah dicoba tapi belum pernah dipakai ya. Ini barang baru sekali. Brostel itu sebetulnya apa ya? Arang karbon. Arang karbon. Nah, itu gandeng sama pernya dan ada kawat kabel rambutnya ya. Ini tidak boleh habis. Ini bisa habis ya, brostel bisa habis. Motor-motor yang menggunakan brostel pasti brostelnya bisa habis. Nah, untuk ukuran brostel juga beda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Kalau sampai habis bisa mengakibatkan panas dan berasap dari brostel. Ada dua, ini yang satunya di sebelah kanan dan ya sama. Saya kira nggak perlu dilepas ya, karena ini barang baru, pasti sama dengan yang sebelahnya. Itu tadi untuk melepas brostelnya tinggal dicukit aja pakai obeng ya, ada penguncinya ya, penguncinya kelihatan banget kok. Nah, karena sudah jelas ya itu posisi brostelnya, kita pasang lagi biar nanti nggak lupa saat pemasangan. Oke, masang pun sama ya, kita tekan dulu pernya, lalu kita masukkan itu penguncinya ya, sampai ada bunyi cetik gitu nanti. Jadi pada teman-teman ada bunyi cetik gitu. Maaf ini karena memang saya dubbing ya, karena waktu pembuatan videonya suaranya kurang jelas, jadi saya perjelas lagi di sini. Harus kuat dan jangan di pernya ya, tetap bisa bunyi tapi akan mengakibatkan lemahnya perputaran karena lemahnya per gitu. Semakin pernya itu kenceng ya, nanti perputarannya bisa kenceng gitu. Oke, untuk brostel sudah. Bagi yang masih bingung tempatnya brostel itu tadi. Lalu kenapa ada yang bilang kalau panas mati sendiri ya? Ini ya, dinamo ini dilengkapi dengan sistem termostat, yang maksudnya jika dipakai terlalu panas dia akan mati sendiri. Lah, termostat ini bekerja saat mesin kepanasan. Nah, saat mesin ini terlalu panas, termostat akan bekerja. Dia akan mematikan paksa mesin tersebut. Nah, ini sama seperti kalau teman-teman punya kulkas di rumah, yaitu ya kadang mati sendiri, kadang bunyi sendiri. Tapi kalau kulkas sekalian bukan karena kepanasan, tapi karena timernya sudah pas sudah. Kalau ini memang untuk kepanasan ya. Kalau panas dia akan mati, kalau dingin dia bisa dipakai lagi. Oke, karena sudah jelas termostat ya, panas mati sendiri ya, ada termostatnya. Sekarang kita tutup lagi covernya itu si as, biar nanti nggak lupa ya. Nah, itu syukur asal nancep aja lah, bisa nancep itu sudah kuat, itu memang dudukannya di situ. Kalau sudah sering dipakai panas kok rusak, nggak usah dipasang, nggak apa-apa, itu bisa itu. Nah, sekarang ada yang tanya lagi masalah saklarnya ya. Bang, tombol saya itu kok bisa terlempar sendiri. Jadi setelah dipencet, dilepas. Nah, kalau dilepas itu bisa lompat. Oke, dia tuh mainnya ya, memang kembalinya dari per, ditekan untuk menekan saklar. Saklar ditekan, nanti ada kita bongkar ya. Karena ini untuk contoh ya, saya akan copot satu saja ya. Ada penguncinya itu dari plastik, jadi pengunci itu yang jangan sampai patah. Mungkin punya teman-teman yang sampai terlempar itu mengalami patah. Plastiknya juga mungkin kurang bagus juga ini ya, terus terang. Jadi
itu kaki-kaki apa itu namanya, kayak klemnya, stoppernya itu ya, itu bisa patah lah. Kalau itu sudah patah ya tinggal gimana kita ngakalinya, atau cobalah cari di online aja untuk tutupnya si saklar ya. Kan ada yang coba dibuka bang, oke ini akan dibuka seperti apa dalamnya ya. Kalau ketiga sisinya itu pengunci itu sudah kan kelihatan itu ya, sudah lepas dari jalurnya pengikat itu. Nah biasanya itu si saklar itu, tutupnya itu ya, covernya saklar itu sudah keluar. Nah, itu tinggal dorong di bagian pernya ya, didorong dari dalam, ini dia akan lepas. Nah memang agak sulit ya, karena main-main sama yang namanya alat mudah patah. Nah ini dalamnya ya kawan, jadi dia menggunakan 2 per. Per ini akan bekerja mengembalikan tuh cover si saklar. Kalau saklarnya sendiri itu kecil ya. Nah cetik-ceklik itu adalah bunyi dari saklarnya. Saklarnya bekerja karena di tombol ya. Kenapa tidak ada tombol langsung jalan? Karena memang ini didesain untuk cepat mati. Jadi ditekan sebentar mati lagi, tekan sebentar terus dimatikan lagi sampai halus. Jadi jangan langsung lama ya, tapi pelan dulu ya, 2 detik dulu gitu ya, jangan langsung lama. Ini juga agak-agak berisik ya, mohon maaf. Semoga tetap jelas buat teman-teman yang memerlukan penjelasan ini. Seperti ini ya pasangnya lagi. Untuk kedua pernya ini ya, ada tempatnya, itu sebenarnya taruh di tempatnya dulu karena biar kelihatan, maksud saya gitu ya. Nah, lalu ada lagi ini ya, setelah ini kan sudah sampai saklar ya, seperti itu ya kawan. Untuk saklar ya, saya harap semuanya tahu saklar seperti itu. Terus bagaimana bang cara bongkar gearbox ya, cara bongkar gearbox ya, daripada saya membuat video banyak sekalian ini ya, untuk yang nggak suka di bagian mana silakan, boleh di skip juga boleh, silakan, bebas. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang kita tahap di pembongkaran gearbox. Jadi untuk bongkar gearbox ini ya, kita harus lepas kedua pengikat ini dulu, apa, skrup ini dulu ya. Itu yang putih itu anu loh, karetnya itu ya, untuk redam getar mesin. Jadi tetap ada karetnya ya. Kalau di mobil atau di motor itu apa itu, mungkin kayak engine mountingnya itu ya. Jadi gitu. Kalau keduanya ini sudah dilepas apa sudah bisa? Belum bisa dilepas karena ada 4 tuh ya, enggak bisa dilepas. Dan masih ada 2 lagi di bagian bawah. Ini juga harus dibuka. Ini untuk yang bawah, untuk pelepasan gearbox ya. Kita lepas keduanya, kurang 1 ya. Ini ya, kalau sudah terlepas keduanya baru bisa dilepas ini covernya ini ya, atau tempatnya ya. Nah ini sudah
Kita taruh dulu ya, diingat ya kawan, kalau ngelepas diingat, atau kalau mungkin takut lupa ya difoto bisa. Dan ini baru kita memulai bongkar gear ya, ada 3 skrup. Nah ini 1 2 3 juga dikelompokkan ya skrupnya biar enggak nyampur. Lalu bisa kita lepas, jangan takut ambrol ya, dia enggak gampang ambrol. Ini tutupnya ada fatnya, itu khusus untuk plastik ya itu. Nah ini gearnya ya, gearbox ini terbuat dari plastik ya kawan. Ada yang bilang punyaku gearboxnya aus, gimana bang? Nah kalau gearbox aus saya kira sulit ya, nggak bisa itu, harus dibelikan. Belinya di mana ya, kita juga cari bareng-bareng ya sama-sama. Tapi yang pasti rekomendasi saya ya coba nyarinya di alat-alat mainan. Mungkin ada mainan anak yang mobil-mobilan remote atau motor remote, itu biasanya memiliki stok gear-gear plastik berbagai ukuran. Jadi di spare part seperti itu biasanya malah mesti ada. Nyari persamaannya kawan, rata-rata biasanya sama. Ini sama seperti punyanya bor yang listrik itu, punya Black & Decker itu juga sama pakai plastik, itu kayaknya sama ini. Jadi kita buatnya itu persamaan ya. Syukur kalau kita bisa nemu yang aslinya. Kalau nggak nemu ya kita harus cari persamaan dari gear plastik tersebut. Gitu ya kawan. Untuk stempetnya juga biasanya mereka jual stempet untuk gear-gear plastik, bukan besi ya, beda. Kalau ngelepas juga ada pengikatnya, ada skrupnya ini ya, diikat dengan skrup. Ada pakai 3 skrup di sini ya. Jadi seperti inilah untuk gearnya. Terus untuk selanjutnya langsung kita pasang aja ya, karena sudah jelas kan ini barang baru, kita nggak sedang betulin ya, hanya apa ya, bisa dibilang review juga terserah lah. Yang penting ini untuk membantu teman-teman juga yang masih bingung gimana cara bongkarnya chopper seperti ini ya, karena beda chopper juga mungkin ada yang beda ya. Tapi saya sudah bongkar 2 yang seperti ini, sama caranya, sama persis ya. Jadi itu kita pasang kembali ya, makanya saya tadi bilang kasih foto atau dikelompokkan kalau belum hafal. Nah ini kan sudah kita pasang, kita rakit ulang ini ya. Semuanya sudah jelas ya. Kalau ada mesin berasap ya bisa dari brostel atau motor dinamonya ya. Ini yang ada karetnya tadi kita pasang lagi. Terus yang bagian bawah jangan lupa. Terus sampai selesai. Sebetulnya sudah seperti itu saja ya kawan. Jadi enggak anu ya, enggak ribet juga sih. Ada apa itu, termostat tadi juga sudah ya, sambil mengingat ini, sambil mengingat saya ya apa yang belum dari pertanyaan teman-teman yang sering terjadi ini. Jadi semua sudah ya. Untuk saklar juga sudah. Terus apalagi apa, oh sudah ya, ya sudah, kita pasang semua dan kita rakit ulang. Jadi seperti itu ya kawan bongkarnya. Terus ini untuk menutup yang terakhir ini ya,
ini harus pas noknya, itu ada lubang kecil dan ada itu tonjolan kecil itu ya, kayak ada pentil kecil itu ya, itu paskan di situ. Kalau enggak nanti kesulitan loh. Nah itu kalau pas bisa trap, lubang-lubang skrupnya itu juga pas gitu, pasti pas karena sudah 64. Untuk yang awam ini ya sebatas untuk pengetahuan juga boleh. Oke, jadi seperti itu ya kawan, semuanya sudah selesai, mulai bongkar sampai pasang dan seperti apa isi-isinya ya, mulai termostat, gearbox, sampai kabel power, sampai pencet tombolnya ini ya. Oke, sekian video dari kami, semoga menjadikan manfaat. Terima kasih sudah menonton.